Kita masuk ke operasi pada matriks. Jadi ada beberapa operasi pada matriks. Yang pertama itu adalah kesamaan. Kesamaan matriks. Oke. 2 matriks atau 3 matriks atau lebih itu dikatakan sama itu jika elemennya sama. Ya, jadi jika elemennya sama dan posisinya juga benar-benar sama, posisi juga sama, ya, elemen sama posisinya sama, maka 2 matriks ini dikatakan sama. Jadi misal saya punya contoh, ada matriks A 2 min 5 0 1, matriks B nya min 5 1 0 2, matriks C nya 2 min 5 0 1. Oke. Nah, di sini ada matriks ini, ketiga matriks ini elemennya sama. Lihat, anggotanya 2 min 5 0 1. Tapi posisinya ada yang berbeda. Posisi ini misalkan 2 ini posisinya ada di baris pertama, kolom pertama. Ya, 2 ini posisinya ada di baris pertama, kolom pertama nih si 2. Tapi di sini 2 posisinya di sini ada di baris kedua, kolom kedua. Walaupun anggotanya sama, tapi dia tidak bisa dikatakan 2 matriks yang sama. Dengan kata lain, A itu tidak sama dengan B. Nah, yang benar-benar sama itu adalah A dan C. Lihat, anggotanya sama dan posisinya benar-benar sama, ya. Jadi bisa kita katakan A itu sama dengan C. Matriks A sama dengan C. Nah, jadi kalau ada 2 matriks disandingkan dengan tanda sama dengan di antaranya, itu berarti sudah dikatakan bahwa kedua matriks itu adalah sama. Jadi misalkan saya punya contoh nih, ada matriks X min 5 0 Y. Ini 2 min 5 0 1. Nah nih, ada 2 matriks. Matriks ini sudah dijudge pakai tanda sama dengan, artinya kedua matriks ini sama. Nah, jika ada soal seperti ini, kita bisa mencari nilai yang belum diketahui. Bisa kalian lihat di sini ada nilai X sama Y. Nah, kita bisa ngelihat jadi X itu nilainya berapa, Y itu nilainya berapa. Nah, untuk mencari nilai yang tersembunyi seperti ini, itu kita dilihat dari posisinya. X itu posisinya setara sama 2. Dengan kata lain kita bisa kita bisa simpulkan bahwa nilai X-nya itu adalah 2. Terus yang belum diketahui Y. Ya, Y ini ada di posisi baris kedua, kolom kedua ya, di ujung sini ya. Berarti yang sama itu adalah angka 1. Berarti kita bisa bilang bahwa Y itu nilainya 1. Ya, ini adalah operasi yang pertama. Operasi yang kedua itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, 2 matriks atau lebih itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika berordo sama, ya. Jika berordo sama. Artinya jumlah barisnya sama, jumlah baris antar matriks ya. Jumlah baris antar matriks sama dan jumlah kolom antar matriks juga sama. Jadi kalau misalkan beda ya berarti nggak bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Jadi misal saya ada contoh. Nah, misal saya punya matriks A. Matriks A ini terdiri dari 1, 2, 3. 3 baris ya nih. 1, 2, 3. 3 baris ke samping dan 1 kolom. Berarti ini 3 kali 1. Sedangkan yang ini matriks B, lihat ada 2 baris ke samping ya. Berarti ini 2 barisnya, kolomnya juga ada 2. Berarti 2 kali 2. Nah, ini matriks A sama B ini tidak dapat kita jumlahkan. A itu sama B itu tidak bisa kita jumlahkan ataupun kurangkan ya. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena jumlah baris dan kolomnya sama, atau dengan kata lain dia tidak memiliki ordo yang sama. Nah, jadi bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika berordo sama. Jadi misalkan saya punya matriks A-nya A, B, C, D. Matriks B-nya
P, Q, R, S. Nah, ini A sama B itu bisa, matriks A dan matriks B itu bisa kita jumlahkan karena ini ordonya sama. Yang ini ordonya 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom. Yang ini juga ordonya 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom. Nah, untuk cara penjumlahan atau pengurangannya itu kita jumlahkan per unsurnya. Ya. Jadi ini penjumlahannya per unsur, per elemen. Per elemen itu bisa dijumlahkan atau kurangkan tergantung yang diminta di soal. Jadi misalkan A tambah B, berarti yang unsur A ditambahkan dengan yang unsur B per unsurnya, per elemennya. Jadi A ini kan setara sama P nih untuk nama elemennya ya, baris pertama kolom pertama, P juga baris pertama kolom pertama. Jadi kalau kita jumlahkan berarti A nambahinnya sama P, B setara sama Q, berarti B ditambah sama Q, C ditambah sama R, dan D ditambah sama S. Nah ini kalau pengurangan juga demikian, jadi nanti sepadan, jadi harus yang setara posisi elemennya, itu yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Misal saya ada contoh, ada dua matriks, matriks A anggotanya 2, min 5, 0, 1, matriks B anggotanya 8, 6, 3, 2, min 8 ya. Nah pertama kita jumlahkan A tambah B, berarti kita jumlahkan A sama B nya, berarti 2 pasangannya sama min 8 ya, berarti 2 ditambah min 8, min 5 ditambah 6, 0 ditambah 3, sama min 1 ditambah 2. Jadi kita pasangkan setara. Hasilnya gimana? Ya udah tinggal kita hitung kayak biasa aja penjumlahan pengurangannya. Berarti 2 tambah min 8. 2 kurang 8 ya, berarti ini min 6. Min 5 tambah 6 berarti 1. 0 tambah 3 berarti 3, min 1 tambah 2 berarti 1. Oke. Nah, beres. Sekarang gimana kalau pengurangan? A kurang B. Ya udah, sama aja. Kita kurangkan tapi per unsurnya, per elemennya. Berarti yang pertama 2 dikurang min 8, ya kan? 2 kan sepadan sama min 8 kan? Kemudian min 5 dikurang 6. Kemudian 0 dikurang 3, kemudian min 1 dikurang 2. Hasilnya 2 min 8 berarti 10 ya, min ketemu min plus. Kemudian min 5 min 6 berarti min 11. 0 min 3 berarti min 3. Min 1 min 2 berarti min 3. Nah ini hasilnya ya. Jadi sekali lagi, matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika mempunyai ordo yang sama, artinya jumlah baris dan jumlah kolom dari masing-masing matriks sama. Dan untuk cara penjumlahan dan pengurangannya itu kita padankan per elemennya. Jadi posisinya, elemen per posisinya itu yang harus sama, yang untuk dijumlahkan atau dikurangkan ya. Jadi tiap elemen yang berpasangan itu yang harus kita jumlahkan atau kurangkan. Operasi yang ketiga itu adalah perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu adalah suatu bilangan. Ya. Jadi kalau misalkan ada suatu skalar K atau bilangan K dikalikan dengan suatu matriks, misalkan seperti ini matriksnya, maka tiap anggota dalam matriks ini harus dikalikan dengan skalarnya atau angka bilangan ini itu dikalikan sama semua anggotanya sehingga jadinya K kali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Gitu ya. Jadi mau di sini angkanya berapapun, berarti kalau perkalian ya berarti harus dikalikan sama semua anggotanya. Oke. Nah, ini sekarang kalau kita saya berikan contoh, misalkan ada min 2 dikalikan dengan 4 min 7 5 0. Oke. Nah, ini caranya adalah kita kalikan si min 2, berarti kan ini bilangannya min 2, berarti min 2 ini harus dikalikan sama semua anggotanya, berarti min 2 dikali min 4, min 2, saya pakai tanda kali aja ya biar jelas, min 2 dikali min 7, min 2 dikali 5, kemudian min 2 dikali 0, udah tinggal kita kalikan,
Min 2 kali min 4 berarti 8. Min 2 kali min 7 berarti 14. Min 2 kali 5 berarti min 10. Min 2 kali 0 berarti 0. Gitu ya. Kalau ini mudah. Jadi caranya adalah dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan seluruh elemen pada matriks. Nah, sebelum saya masuk ke operasi berikutnya yaitu perkalian, saya mau coba penggabungan beberapa operasi ya untuk menghitung hasilnya, penyederhanaan bentuk matriks. Saya misalkan punya seperti ini, min 3, di sini ada min 4, 1, 0, dikurang 5, 3, 2, min 1. Nah, kalau ada hal seperti ini yang kita harus lakukan adalah mengalihkan terlebih dahulu sebelum mengurangkan. Ya, ini kan tandanya kurang-kurangan. Kita harus mengalihkan skalarnya dengan semua elemen pada matriks. Karena ini ada elemen di depan matriksnya, jadi nggak boleh langsung kita kurangkan. Jadi sama kayak aljabar ya. Kayak aljabar kan kalau ada angka di depan kurung kan angka itu harus dikalikan dulu sebelum kita jumlahkan atau kurangkan. Nah, ini kita kalikan dulu, berarti ini min 3 kali min 4. Langsung ya saya, berarti 12. Min 3 kali 1, min 3. Min 3 kali 0, 0. Dikurang, ini yang dikalikan 5-nya saja ya. Sebenarnya bisa mengalihkan min 5, tapi kalau mengalihkan min 5, nanti konsekuensinya ini tandanya bukan tanda kurang lagi. Karena minnya sudah masuk ke dalam semua, jadi tandanya nanti tanda tambah daripada kalian bingung. Jadi kalau ada yang seperti ini, itu yang dikalikan angkanya saja, kalau posisinya ini di sini. Tapi kalau minnya nempel di depan gini, nggak ada angka lain di depannya lagi nih, berarti min ini harus dikalikan sama semua elemennya. Ya, tapi kalau kayak gini ada tanda kurang antara matriks, berarti yang dikalikan si ini angkanya saja, ya. 5 dikali 3 15, 5 dikali 2 10, 5 kali min 1 min 5. Ya sudah, kita hitung per unsurnya. Saya langsung ya, berarti 12 dikurang 15 berarti min 3. Min 3 min 10, min 3 dikurang 10 berarti min 13. Kemudian 0 dikurang min 5, berarti kan min ya, jadinya plus, berarti jadinya 5. Oke, seperti ini ya. Nah, ini saya ada contoh lain, misalkan 3/7 dikali 8, 14, min 7, 0. Artinya 3/7 dikalikan sama semua yang ada di dalam matriksnya ya. Nah, berarti pertama 3/7 kita kali 8, 3/7 dikali 14, 3/7 dikali min 7, kemudian 3/7 kali 0. Oke, cara pengaliannya akhirnya ketemu pecahan sama angka biasa. Diingat kembali, kalau ada pecahan ketemu sama angka biasa, yang dikali adalah pembilangnya atau angkanya doang. Angka yang atasnya. Angka yang atas dikali sama bilangan yang bukan pecahan itu. Ya, ini berarti kan 3 kali 8. 3 kali 8 itu berarti 24/7. Nah, ini kalau misalkan ketemunya gini, ini bisa kita coret sama yang bawah. Ya, jadi atas bisa dicoret sama bawah kalau perkalian pecahan ya. Perkalian pecahan itu kita bisa coret atas sama bawah. Kebetulan 14 sama 7 ini bisa kita coret. Sama-sama kita bagi 7. Berarti ini 2, ini 1. Nah, baru kita kalikan 3 kali 2-nya. Berarti ini 6/1. Atau 6 nanti kita ubah. Nah, ini juga sama. 7 sama min 7 bisa sama-sama kita bagi 7. Atau min 7 bagi 7. Ya, min 1. Kemudian ini 0. Ini kita kalikan dulu, ini berarti min 3/1 ini 0. Atau kalau mau kita singkat 24/7 ini 6, ini min 3, di sini 0. Oke, kita masuk ke perkalian matriks. Oke, 2 matriks bisa dikalikan. Nah, ini ada syaratnya. Jadi 2 matriks dapat dikalikan jika kolom dari matriks yang depan, kolom matriks depan itu sama dengan baris matriks belakang. Maksudnya itu gini, misal nih saya punya matriks A 1 kali 2, kemudian dikalikan sama matriks B 2 kali 1. Nah, ini kolom yang depan, ini kan matriks yang depan nih, kolomnya berapa? 2 kan?
Nah, matriks yang belakang itu barisnya berapa? 2 kan? Nah, ini kan sama-sama 2 nih. Kalau dia sama, ini berarti bisa dikali. Ya, tapi kalau ini beda berarti nggak bisa dikali. Misal, saya punya matriks A-nya ini adalah 3 kali 3. Matriks B-nya itu adalah 1 kali 3. Oke, kita lihat. Kolom yang depan, matriks yang depan itu 3. Sedangkan baris untuk matriks yang belakang itu 1. Lihat, nggak sama kan? Ini harus sama. Jadi kalau dia sama bisa dikalikan. Kalau beda kayak gini itu berarti dia nggak bisa kita kalikan. Ya. Nah, terus dalam matriks itu tidak berlaku hukum komutatif. Kan kalau kita perkalian biasa kan, misalkan 2 kali 7 sama aja 7 kali 2 kan. Nah, tapi kalau dalam matriks itu tidak berlaku. Jadi, kalau udah matriks A dikaliin matriks B itu nggak sama hasilnya dengan matriks B dikali matriks A. Ya. Ya, matriks A kali B itu nggak sama kalau matriks B dikali matriks A. Di sini saya punya beberapa matriks, ada A, B, C, D. Nanti kita akan coba mana yang bisa kita kalikan sama yang tidak bisa kita kalikan. Nah, kita lihat dulu ordo-ordonya ya, biar enak nanti mana yang bisa dikalikan sama yang tidak bisa dikalikan. A ini lihat ada 1 baris, ada 2 kolom. Berarti ini A ini matriksnya barisnya 1, kolomnya 2, berarti 1 kali 2. Matriks B ini ya, B ini ada 2 baris dan 2 kolom. Berarti B ini matriksnya 2 kali 2. Kemudian yang C, ordonya lihat barisnya ada 1, 2, ada 2 baris. Kemudian kolomnya 1, 2, 3 kolom. Berarti 2 baris kali 3 kolom. Berarti ordonya 2 kali 3. Kemudian yang D ada 3 baris ya, 1, 2, 3. Kemudian kolomnya ada 1, 2, 3 kolom. Berarti D 3 kali 3. Oke, sekarang kita lihat dulu A sama B. Lihat, A itu 1 kali 2, B itu 2 kali 2. Ya, lihat nih yang dempet ini kolom yang depan sama dengan baris yang belakang. Berarti ini bisa kita kalikan. Ya, coba kamu lihat B kali A. Misalkan B 2 kali 2, A-nya 1 kali 2. Ya. Lihat, B ini belakangnya ini 2, A ini depannya 1. 2 sama 1, berarti dia tidak bisa dikalikan. Ini membuktikan bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Jadi kalau AB bisa dikalikan belum tentu BA bisa dikalikan. Ternyata lihat, AB bisa dikalikan, BA tidak bisa kita kalikan, ya. Terus kita lihat mana lagi yang bisa ya. C misalkan, C-nya itu 2 kali 3, D-nya 3 kali 3. Ya, ini 3, ini 3. Oke, sama ya. Berarti ini bisa dikalikan. Kemudian ada lagi nggak? Oh, B-nya coba. B-nya 2 kali 2 sama C-nya 2 kali 3. Lihat, ini 2, ini 2. Sama ya, berarti bisa kita kalikan. Oh, masih ada lagi nih. A-nya 1 kali 2, C-nya 2 kali 3. Gini, sama ya. Berarti bisa kita kalikan. Oke, jadi A sama B bisa, C sama D bisa, B kali C bisa, A sama C bisa. Nanti kita ambil beberapa contoh saja buat contoh perkaliannya. Oke, sekarang kita ke cara gimana untuk mengalihkan matriks-matriks ini. Pertama, kita matriks A kali matriks B. A-nya itu 1 min 3, B-nya itu 3, 4, 0, min 2. Oke, kita kalikan ya. A, B berarti kita dempetin 1 kali min 3, 1 sama min 3 dikali sama 3, 4, 0, min 2. Nah, cara mengalihkannya itu baris dulu baru kolom. Jadi cara mengalihkannya, cara mengalihkannya itu adalah baris matriks depan dikalikan semua ya, semua baris matriks depan dikalikan
dengan semua kolom matriks yang belakang. Ya, jadi ini caranya. Semua baris matriks depan dikalikan dengan semua kolom matriks belakang. Ya, dikalikannya itu per elemen. Kita ngalikannya itu per elemen. Maksudnya gimana sih? Oke, jadi dengan kata lain, karena posisi matriks yang depan itu mintanya semua baris, berarti posisi depan kita bagi per baris. Kebetulan ini cuma 1. Kemudian matriks yang belakang itu katanya kan semua kolom, berarti matriks yang belakang kita bagi per kolom, berarti ini 1, 2. Nah, semua baris di matriks depan kita kalikan sama semua kolom di matriks belakang. Oke, caranya gimana? Sekarang kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Artinya ketika kita kalikan itu jadi unsur yang pertama. Saya lambangkan A ya, A11. Artinya baris pertama, kolom pertama. Gitu. Jadi kalau ini saya kalikan, nah cara mengalinya gimana? Cara mengalinya itu tiap elemen kita kalikan, kemudian penghubungnya tanda tambah. Jadi ini kan ada dua anggota baris, dua anggota, ini pasti jumlahnya akan sama baris dan kolom ini. Nah, jadi kita pasangkan satu-satu, sepasang-sepasang. Ya, berarti ini 1 dikali 3. Saya pakai tanda titik aja. 1 dikali 3 ditambah min 3 dikali 0. Jadi ini sepasang-sepasang pasti. Sudah pasti jumlah elemennya sama ya. Jadi 1 dikali 3 ini pasangan yang pertama kan paling atas, kemudian min 3 dikali 0. Penghubungnya itu adalah tanda tambah ini. Ya. Nah, terus baris pertama kita kali dengan kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Berarti anggotanya itu adalah baris pertama tapi kolom kedua. A1, 2. Berarti meletakkannya itu di sebelah sini. Ya, berarti ini jadinya kita kalikan per anggotanya. 1 sama 4, min 3 sama min 2. Berarti 1 dikali 4 ditambah min 3 dikali min 2. Oke. Ya udah kita hitung. Nah, udah habis kan? Udah semua kan? Semua yang di depan udah dikalikan dengan semua yang di belakang. Ya udah tinggal kita hitung hasilnya. 1 kali 3 ini 3 ditambah min 3 kali 0, 0. Yang sini 1 kali 4 ini 4 ditambah min 3 kali min 2 itu 6. Ya, berarti hasilnya itu adalah 3 sama 10. Oh ya, untuk melihat hasil matriks, hasil perkalian itu bisa dilihat dari yang belakangnya. Jadi, kalau misalkan matriks A1, contoh nih, A12 dikalikan dengan B22, nanti setelah dikalikan itu matriksnya akan berordo yang ujungnya, sisanya 1 kali 2. Nah, yang ini kan B22 kali A12 nih. Nah, kalau ini dikalikan, ini tidak bisa ya. Yang ini sekarang. Ini kalau kita kalikan 2 kali 3 sama 3 kali 3. Nah, untuk melihat hasilnya matriksnya ordonya berapa, itu yang sisanya, yang ujung-ujungnya. Ini jadi kalau dikalikan nanti hasilnya akan 2 kali 3. Kemudian yang ini ujung-ujungnya, ini kalau dikalikan itu adalah matriksnya 2 kali 3 juga. Kemudian yang ini kalau kita kalikan, ini matriksnya hasilnya itu adalah 1 kali 3. Gitu ya. Nah, kita buktikan sama yang ini. Lihat, ini hasil perkalian A dan B. Ada 1 baris dan 2 kolom. Berarti si matriks AB ini adalah matriks 1 baris kali 2 kolom. AB 1 kali 2. Ya. Sama ya. Oke, kita coba lagi. Misalkan tadi yang bisa itu adalah C dan D. C-nya itu 7302 min 35. D-nya itu ini agak banyak ya, agak panjang. 02423 min 5
6, 4, min 1. Oke. C kali D berarti hasilnya ini 7, 3, 0, 2, min 3, 5, 0, 2, 4, 2, 3, min 5, 6, 4, min 1. Oke. Caranya tadi, yang depan kita bagi per baris, berarti gini ya. Yang belakang kita bagi per kolom. Oke. Sekarang kita kali. Baris pertama, ini baris pertama kita kali dengan kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Berarti posisinya nanti di sebelah sini, di awal baris pertama. Gini deh, kita tulis samping baris pertama, kolom pertama. Gini ya. Terus kita kalikan dengan semua anggotanya, berarti 7 dikali 0, sepasang-sepasang ya. Tambah 3 dikali 2. Tambah 0 dikali 6. Ya, sepasang-sepasang. Oke, sekarang baris pertama dengan kolom kedua. Baris pertama kolom 2 berarti kalau jadi matriksnya itu posisinya adalah di sini, baris pertama kolom kedua. Ya, baris pertama kolom kedua berarti ini 7 kali 2 tambah 3 kali 3 tambah 0 kali 4. Kemudian baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga berarti kalau kita tulis nanti hasilnya pojok posisinya adalah di sini, B13, baris pertama kolom ketiga. Ya, atau kalau saya gampangnya gini deh. Paling atas, paling kiri di sini. Paling atas tapi paling tengah di sini. Paling atas tapi paling kanan, berarti posisinya di sini. Ya, berarti ini 7 kali 4 tambah 3 kali min 5 tambah 0 kali min 1. Oke, beres ya, baris pertama udah semua. Sekarang baris kedua. Baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua, masuk ke baris kedua tapi kolom pertama. Berarti B21. Berarti posisinya di bawah sini. Atau paling bawah tapi paling kiri, berarti di sini posisinya. Berarti ini 2 kali 0 tambah min 3 kali 2 tambah 5 kali 6. Dah, baris kedua kolom kedua. Ya, baris kedua kolom kedua, paling bawah tapi yang tengah. Ya, berarti di sini atau di sini kalau kita nulis baris kedua kolom kedua. Lihat nih, baris kedua kolom kedua. Ya, berarti kita pasangin 2 dikali 2 ditambah min 3 dikali 3 ditambah 5 dikali 4. Kemudian yang terakhir itu baris kedua kolom ketiga. Baris kedua tapi kolomnya ketiga, berarti B23. Ya, berarti 2 dikali 4 tambah min 3 kali min 5 tambah 5 dikali min 1. Dah, habis itu tinggal kita hitung. Saya coret-coret di soal aja ya. Ini berarti hasilnya 0, ini 6, ini 0. Ini 14, ini 9, ini 0. Ini berapa ya? 28, ini min 15, ini 0. Ini 0, ini min 6, ini 30. Ini 4, ini min 6. Oh, ini tanda tambah lupa. Ini 20. Ini 8. Ini 15, ini min 5. Dah, setelah itu hitung kayak biasanya ya. Nah, ini hasilnya ya. Udah saya hitung 6, 23, 13, 24, 18, 18. Oke, kita lihat. Ini ada 2 baris ya, dan 3 kolom. Hasil akhirnya adalah 2 baris dan 3 kolom. Sesuai nggak sama yang tadi? Nah, yang kita coret-coret tadi CD ya, ini CD ya. 2 baris 3 kolom, sama ya. Oke, gitu caranya. Untuk yang lainnya kalian bisa coba untuk latihan, itu bisa B kali C sama A kali C. Silahkan dicoba dioret-oret. Kita masuk ke transpose matrix. Transpose matrix itu maksudnya adalah merubah posisi baris itu jadi kolom, kebalikannya. Kolom itu jadi baris. Oke, jadi misalkan saya punya matriks A itu adalah A, B, C, D, E, F. Oke. Nah,
dirubah A transpose, lambangnya pangkat T di atas gini ya, transpose itu ya. Itu berarti baris jadi kolom. Ini kan barisnya ke sampingnya A, B, C nih. Kalau jadi kolom berarti jadi ke bawah. Nah, ini berarti jadinya A, B, C, D, E, F. Nah, ini namanya transpose. Ya. Jadi, misal saya punya contoh lagi nih. Matriks A-nya 1 sama min 3. Berarti A transposnya ini kan ke samping nih. Berarti posisinya dibalik 1 min 3. Misal lagi saya punya matriks C 7, 3, 0, 2, min 3, 5. Nah, kalau ditranspos itu berarti jadinya ini kan 7, 3, 0 nya ke samping nih. Jadi ke bawah. Kalau misalkan posisinya 7, 3, 0 di awal ya berarti ketika ke bawah juga di awal. 7, 3, 0, 2, min 3, 5. Gitu ya, kalau ini mudah. Jadi transpos itu adalah membalik posisi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Materi selanjutnya yaitu determinan matriks. Nah, determinan matriks itu gunanya untuk mencari inverse matrix. Jadi nanti kalian akan belajar inverse matrix ya. Nah, determinan ini itu untuk mendeteksi, selain untuk digunakan untuk mencari inverse, itu untuk mendeteksi apakah suatu matriks itu mempunyai inverse. Jadi determinan matriks itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau determinan matriksnya sama dengan 0, berarti matriks tersebut itu tidak memiliki inverse. Ya. Nah, determinan matriks ini yang kita akan pelajari cuma 2, yaitu determinan matriks 2 kali 2 sama 3 kali 3. Untuk 4 kali 4 dan seterusnya itu di tingkat yang lebih tinggi. Oke. Yang pertama itu adalah determinan. Oh ya, determinan itu lambangnya adalah garis lurus. Gini. Ya, beda kalau matriks kan tadi siku ya, kurung siku ataupun kalau garis sejajar cuma 1 ya, satu-satu ya. Kalau yang tadi kan 2 ya kalau untuk yang lambang matriks, tapi kalau determinan itu lambangnya gini, satu tegak, satu-satu tegak. Jadi kalau misalkan saya tulis A tapi ada gininya, itu berarti minta determinan matriks A. Ya. Oke, pertama kita belajar determinan itu 2 kali 2. Oke, jika saya memiliki matriks A, B, C, D, oke, maka determinan matriksnya itu rumusnya serong kanan dikurang serong kiri. Serong kanan itu A sama D, berarti A kali D dikurang serong kirinya, B dikali C. Ya, serong kanan dikurang serong kiri. Contoh, saya punya matriks itu anggotanya 3, 4, 0, min 2. Oke. Disuruh cari determinannya. Determinannya itu serong kanan. Serong kanannya itu adalah 3 sama min 2. Ya. Berarti 3 dikali min 2 dikurang serong kirinya. Serong kirinya itu yang ini, 4 sama 0. 4 dikali 0. Ya sudah, kita hitung. 3 kali min 2 berarti min 6, 4 kali 0 berarti 0. Berarti hasilnya min 6. Ya, berarti determinan matriksnya itu adalah min 6. Misal saya punya contoh lagi, matriks C ya. Misalkan ini 1, 4, di sini min 3, di sini 2. Oke. Diminta determinannya. Serong kanannya 1 kali 4. Dikurang serong kirinya, min 3 dikali 2. Oke, berarti 1 kali 4, 4. Ini kan dikurang, ini min 3 kali 2, min 6. Min 6 ketemu min. Gini ya, saya tulis saja biar jelas. Berarti jadinya plus. Ya. Nah, ini untuk determinan matriks 2 kali 2 ya, yang berordo 2 kali 2. Selanjutnya itu adalah determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Ya, jadi misalkan di sini ada matriks 3 kali 3 seperti ini. Cara mencari determinannya, step pertama adalah tulis ulang. Ya, step pertama adalah tulis ulang 2 kolom paling depan. Tulis ulang 2 kolom terdepan.
Oke, berarti kalau saya tulis itu jadinya seperti ini. Oh ya, garisnya dirubah jadi garis lurus karena kita mau cari determinan ya. Jadi kita tulis dulu soalnya. Terus kita tulis ulang 2 kolom paling depan. Ini kan 2 kolom paling depan, A, D, G, B, E, H. Oke. Step kedua, kita buat diagonalnya serong kanan dan serong kiri dengan masing-masing 3 anggota. Ya, saya tulis step 2. Itu adalah tandai diagonalnya, diagonal serong kanan dan serong kiri. Yang masing-masing 3 anggota. Oke, serong kanannya berarti sini ya, 1, 2, 3 ya, cuman ini serong kanannya, serong kirinya ini 1, 2, 3. Oke, setelah itu step keempatnya beri tanda, step ketiga ya, beri tanda serong kanan itu positif ya, serong kiri itu negatif. Oke, berarti ini serong kanan positif, 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 serong kirinya negatif, negatif, negatif. Oke, setelah itu caranya gimana sih? Ya udah, tinggal kita tulis, kita gabungkan, kita kalikan per serongnya. Ya, caranya lambangnya A ya. Nah, yang serong kanan dulu, serong kanan kan positif ya. Berarti ini pertama A dikaliin per serongnya. Ini kan A ketemu E ketemu I ya, berarti A kali E kali I. Nah, masih serong kanan nih. Serong kanan tuh berarti tandanya plus, tambah B kali F kali G. Nah, masih serong kanan ya, tambah C kali D kali H. Dah, habiskan yang serong kanan. Sekarang serong kiri. Serong kiri itu kan udah mulai min nih, berarti mulai min. B kali D kali I. Serong kiri B, D, I. Ya. Kemudian masih serong kiri nih, berarti min. A kali F kali H. A, F, H. Ya, kemudian masih serong kiri nih, berarti min. C kali E kali G. C kali E kali G. Habis ya, udah beres semua, tutup. Nah, ini dia. Gini ya caranya ya. Jadi step pertama tulis ulang 2 kolom terdepan, kemudian kita tandai yang serong kanan dan serong kiri dengan masing-masing 3 anggota. Terus yang serong kanan dikasih tanda plus, serong kiri dikasih tanda min. Ya udah, setelah itu kita hitung. Caranya dengan menggabungkan yang per serongnya. Kalau tanda plus berarti tandanya plus, kalau min ya berarti tandanya min. Oke, di sini saya punya contoh matriks D ya, 3 kali 3. Kita akan hitung determinannya. Caranya tadi kita tulis ulang. Pertama tulis dulu semua. Ya, 2, 3, min 5. Oke, tulis ulang 2 kolom paling depan. Berarti ini dan ini. Berarti 0, 2, 6, 2, 3, 4. Kemudian tandai. Ya, serong kanan dan serong kiri. Oke, yang kanan kasih tanda plus, yang kiri kasih tanda min. Oke, baru kita hitung. Berarti lambangnya gini ya, garis 2 ya. Yang serong kanan 0 kali 3 kali min 1. Masih serong kanan ya, tambah 2 kali min 5 kali 6. Masih serong kanan ya, tambah 4 kali 2 kali 4. Habis ya serong kanan, kita cari serong kiri, berarti kurang. Gak muat, jadi saya pindah ke bawah. 2 kali 2 kali min 1. Ya, serong kiri lagi. Kurang 0 kali min 5 kali 4. Masih serong kiri ya, berarti kurang 4 kali 3 kali 6. Oke. 0, kalau ada 0 ya pasti hasilnya 0. Ini berarti 2
kali min 5, min 10 kali 6, min 60. Plus ketemu min ya, jadi min. Atau kamu biar nggak bingung saya tandain gini deh. Tambah 4 kali 2, 8 kali 4 itu 32. Udah habis yang tambah ya. Kurang 2 kali 2 kali min 1, min 4. Kurang, ada 0 berarti 0. Kurang 4 kali 3 kali 6. 12 kali 6 itu 72. Oke, kita hitung. Ini kita gabungkan dulu biar kamu nggak bingung. Berarti 0 plus ketemu min, min ya. Tambah 32, min ketemu min, plus. Ya, silakan dihitung, nanti hasilnya adalah min 98. Oke, berarti ini diskriminannya itu adalah min 98.